pakaian-pakaian anak-anak ini, pakaian-pakaian newborn ini, kita harus tahu kondisi dari lingkungan kita. Ya, kalau misalkan kita tinggal di Bandung, berarti itu dingin dong, ya. Jadi lingkungannya dingin, udaranya dingin. Tapi kalau misalkan kayak saya, saya tinggal di Indramayu, ya. Saya tinggal di Indramayu itu cuacanya panas. Jadi otomatis saya tidak banyak menyiapkan baju-baju yang panjang, baju-baju yang tertutup. Nah, bahkan saya lebih suka baju-baju jumper kayak gini, ya. Dari anak pertama itu sering banget pakai baju-baju jumper kayak gini. Juga dari zaman anak pertama Hana itu saya nggak beliin jaket loh. Karena pikiran saya cukup kehangatannya bisa dengan bedong gitu, bisa dengan selimut gitu. Dan biasanya untuk jaket itu nanti ada yang ngasih hadiah. Ya. Jadi yang pertama kita nyiapin jumper kayak gini, ya. Ini kalau saya cocok banget ini di daerah panas, ya, di Indramayu. Nah, di sini ada 4 jumper lengan pendek dan ada 2 jumper yang lengannya backbone kayak gini. Nah, ini dari boho baby, ya. Untuk boho baby kainnya tidak perlu diragukan lagi, ya. Tipis, lembut, ringan, dan nyaman banget, pastinya awet. Untuk di daerah panas ini cocok banget. Ini harganya 49.000. Ini saya beli di Shopee, ya. Nanti saya kasih tahu akunnya, ya. Jadi ini beli di Shopee harganya 49.000. Kalau ini offline, mohon maaf kalau offline kadang saya lupa harganya, ya, karena stoknya udah gak ada. Tapi kalau untuk yang beli online, insya Allah saya kasih akun Shopee-nya atau akun Lazada-nya. Memang rata-rata saya beli online, ya, bisa jadi 80% lebih. Kenapa? Karena biasanya harganya lebih murah. Untuk masalah ongkir bisa kita cari gratis ongkir, ya, kita bisa memanfaatkan gratis ongkir. Kalau ini saya beli offline, ya, beli offline ini kira-kira harganya 153.000 gitu. Untuk teman-teman daerah Cirebon itu biasanya ada toko Freya Baby Shop, nah itu terkenal. Kalau untuk teman-teman yang di Bandung ada di Pasar Baru itu ada Holy Baby Shop, nah, atau Lavi. Nah, biasanya kalau yang di Bandung 2 toko itu, ya, Lavi dan Holy Baby Shop. Kalau untuk daerah Cirebon yang besar lengkap Freya ada. Nah, ini saya beli di Freya Cirebon. Nah, ini 153 isi 3. Setelah itu kita ke lengan pendek, ya. Lengan pendek ini saya dari berbagai ukuran. Jadi kalau bisa Moms jangan beli yang besar-besar juga. Kadang mikirnya gini, beli yang sekalian 3 bulan ke 6 bulan gitu, biar lama makainya gitu, karena pas newborn kan cepat perkembangannya. Tapi kadang kasihan juga Moms, pas bayi lahir bajunya kegedean juga kan gak cocok. Jadi kalau saya ini mulai dari yang kecil, ya. Ini ukuran kecilnya. Size S-nya ada size newborn, ya, ini 1, 2, 3, 4. Ini udah saya pasang-pasangin, ya. Soalnya biasanya abinya nggak tahu nih, ya, atasnya motif, bawahnya polos atau beda ini. Nah, ini buat Libi, ini juga murah banget loh. Ini atasan Libi ini 3 setel cuman 33.000. Nanti saya kasih akun Shopee, ya. Jadi kan satunya cuma 10 ribuan. Ya. Ini setelan pendek Libi, dari Libi, dan ini celananya juga dari Libi. Bahannya, jahitannya itu bagus banget, recommended, ya. Ini jadi setelan pertama dari Libi. Nah, ini setelan kedua pendek, ini ukurannya di atas yang tadi. Yang tadi ada 4 pieces. Nah, yang ini ada 2 pieces dari Velvet Junior. Untuk Velvet Junior juga bahannya bagus, cuman kalau saya kayaknya lebih ke Libi, lembutnya lebih ke Libi. Ini juga 3 setel saya beli offline. Ini dari Libi juga, ya. Halus, terus motifnya ceria gitu. Tadi kan polos, ya, polos, terus ini dari Velvet Junior. Nah, ini Libi yang motifnya. Libi itu bisa dibilang baju sejuta bayi, ya. Karena memang bahannya lembut, terus motifnya ceria, warna-warni. Kalau saya suka yang warna-warni, jadi memang ini bajunya nggak mesti kalau cowok misalkan coklat, abu, putih, hitam gitu, enggak. Kalau saya tipe yang unisex, jadi bisa dipakai perempuan, bisa dipakai laki-laki. Warna-warni lah, ceria, ya.
Terus kita ke romper, di sini ada romper. Ini saya beli online, halus. Ini bagus juga, recommended. Ini saya belinya pas sale. Jadi ini harganya cuma 28.900 ya. 28.900 bisa dapat jumper selucu ini ya. Ini karakternya bebek, yang ini karakternya gajah. Ini halus banget, import, nanti saya kasih tahu akun Shopee-nya ya. Oh iya, ini juga ada setelan kutung ya, legbong. Ini sama dari Libi juga, tapi motifnya beda dari yang tadi. Tadi setelan pendek, nah ini setelan yang keteknya kelihatan. Ini gambar burung hantu, lucu banget ya. Yang ini gambar pesawat-pesawat ini. Nah, yang ini gambar rusa gitu. Jadi motif-motifnya bagus, terus bahannya juga lembut. Ya. Dan Libi itu harganya pas di kantong. Sekarang kita ke setelan panjang ya. Setelan panjang plus slip sweep. Setelan panjang mulai dari ukurannya kecil ya. Ini baju newborn banget. Ini belinya di Holy Baby Shop ya. Jadi offline, belinya offline. Satu warna kuning, warna biru hijau, warna biru, warna hijau. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 setelan panjang ya. Dan ini ukurannya masih yang 0 sampai 3 bulan. Lanjut, ini slip sweet. Ini sebetulnya slip sweetnya saya beli pas anak pertama, jadi agak girl sih, sweetnya motif girl. Tapi kalau buat di rumah nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah ya. Ini saya belinya offline ini dari Libi juga. Nah, ini motif tahun 2019 ya. Ada es krim, ada beruang, lucu banget, sama ada tikus. Bahan, motif, dan lain sebagainya pokoknya pas, dan harganya juga pas. Bisa dicek di, kalau mau lihat yang Shopee-nya ya bisa dicek di Libi Official. Nah, untuk jumper ini motifnya boy ya. Nah, ini dari Boho Baby. Untuk yang ini saya belinya di Shopee ya. Nanti saya kasih tahu akun Shopee-nya. Ini 87.000. Yang ini 73.000. Ya. Oh maaf. Yang ini 89.000. Ya, ini komodo gitu. Yang ini polos 73.000. Ini udah saya pasangin dengan topinya. Ini topinya dijual terpisah, nggak sama jumpernya. Jadi buat moms yang mau beli jumper slip sweetnya aja bisa, atau beli ininya aja bisa. Ini topinya 20.000 satunya. Satunya ini sama, yang motif 20.000, yang polos juga 20.000. Di sini ada, saya nyiapin celana pop 2 sama celana pendek 2, dan ini baju-baju legbong gini. Ini sebetulnya bisa dipakai buat luaran atau bisa dipakai buat dalaman juga, tapi ini kondisional sih. Ada yang nah gini, baby newborn itu kan masih rapuh ya, jadi kadang kita juga belum tega untuk masih kaos dalam. Nah, mungkin untuk di daerah dingin bisa pakai kaos dalam. Cuman kalau dulu, nah ini saya juga nyiapin kaos dalamnya cuma 6. Ini dari Velvet Junior, harganya 8.000-an, 8.700 lah. Jadi gini moms, kalau masalah daleman itu tergantung kondisi dan cuaca di daerah kita ya. Kalau misalkan saya di Indramayu itu dulu anak pertama aja nggak saya kasih kaos dalam, cuman pakai gurita instan ya. Gurita instan itu juga bisa berfungsi buat kaos dalamnya. Jadi gurita instan seperti ini ya. Nah, nggak usah kenceng-kenceng karena ya khawatir mengganggu tali pusarnya gitu. Ditutup gitu aja. Jadi ini udah cukup untuk memberikan kehangatan. Jadi nggak usah pakai kaos dalam. Nah, cuman kalau buat moms yang daerahnya dingin, kaos dalamnya bisa pakai yang kayak gini. Ini dari Nova juga bagus. Di supermarket juga, di Jogja, Borma itu Nova pasti masuk ya. Ini juga bagus. Jadi bisa pakai yang seperti ini.
atau bisa pakai kaos dalam. Cuman kalau kaos dalam itu kadang masih susah gitu, makainya masih susah karena kan dari atas ya. Kalau misalkan setelan ini kan ininya bisa dibuka, babynya bisa ditaruh di atasnya gitu kan. Nah, kalau untuk kaos dalam kan kadang masih agak susah ya. Makanya saya di sini juga cuma nyiapin 6 kaos dalam. Ini saya beli online di Shopee, harganya 8 ribuan. Nanti saya kasih akun Shopee-nya. Ini celana panjang ekstra aja sih. Kadang karena anak kedua jadi banyak warisan juga. Selanjutnya kita ke ini gurita instan sama gurita. Ini sebetulnya saya cuma persiapan aja. Tapi kalau buat gurita instan useful di awal-awal untuk kaos dalam lah, pengganti kaos dalam. Nah, ini untuk popok kain. Nah, ini juga kembali ke kondisi mom semua. Jadi dulu awalnya saya nyiapin popok kain. Ya harapannya bisa pakai popok kain dulu ya, takut iritasi dan lain sebagainya. Tapi karena anak pertama saya lahir sesar gitu, kondisi sesar, sulit gerak dan lain sebagainya gitu, kita mengandalkan suami, maka akhirnya saya ke popok sekali pakai. Tapi alhamdulillah selama anak saya ya hampir 2 tahun ini, Oktober nanti anak saya yang pertama itu usianya 2 tahun. Alhamdulillah selama 2 tahun tidak pernah ruam popok, tidak pernah ada iritasi. Jadi bagaimana kita sering mengganti popoknya, bagaimana kita menjaga kebersihannya, insya Allah tidak akan ada kendala. Jadi masalah popok kain dan masalah popok sekali pakai itu silahkan kondisional sesuai dengan kondisi anak mams semua dan kondisi kesibukan mams. Kalau misalkan mams full time mother, anak pertama dan ya rajin untuk ganti nyuci dan lain sebagainya, bagus pakai klodi atau pakai popok kain. Tapi kalau misalkan mams kerja dan misalkan kondisi kesehatannya tidak memungkinkan atau kurang rajin ya kurang rajin untuk mencuci popok kain, ya itu nantinya malah jadi masalah, jadi numpuk itu juga nggak baik. Nah, mending pakai popok sekali pakai gitu ya, jadi sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya ini bedong. Nah, bedong ini bedongnya udah lama ya, ini juga dari generasi ke generasi, tapi ini sangat bermanfaat untuk alas tidur bayi kita. Kenapa? Karena baby newborn itu kan masih sering gumoh ya, masih sering kolap gitu, atau misalkan pas ganti popok takutnya keburu kencing lagi atau keburu pup lagi, daripada ganti-ganti spray terus. Nah, maka bagus untuk dialasi perlak. Terus kalau perlak kan kadang panas ya mams, nah di atas perlak bisa kita kasih bedong seperti ini. Kalau saya sih nggak pakai kayak perlak ya, karena pakai popok sekali pakai, maka di atas kasur kita kasih alas bedong seperti ini. Nah, ini bedongnya saya beli offline, jadi beberapa tahun yang lalu, jadi lupa juga harganya berapa, tapi pastinya terjangkau lah. Ini saya sedia 6. Nah, kalau ini saya beli online, ini juga murah banget ya, nanti saya kasih tahu akun Shopee-nya. Ini saya review bahannya ya. Ini dari Baby Chase. Ini bedong dari Baby Chase. Ini lebar banget ya, lebar, lembut, nggak kasar. Ini lembut. Nah, ini cocok buat baby. Nah, nyaman, lembut. Nah, kalau yang tadi bedongnya agak kaku ya, makanya saya pakainya untuk alas aja. Nah, kalau ini yang dari Baby Chase ini lembut banget. Ini warnanya juga lucu-lucu, pastel ya. Jadi hijau, biru. Nah, dan ini murah. Ini kalau nggak salah 160-an gitu, dapat 6. Nah, yang ini juga dari Velvet Junior. Motifnya lucu banget. Yang ini warna hijau, motifnya penguin. Yang ini motifnya komodo, dinosaurus gitu. Untuk Velvet Junior juga tidak diragukan lagi ya. Nah, ini dari Velvet Junior, ringan, lembut, motifnya lucu-lucu. Nah, ini juga murah ya, nanti saya kasih tahu. Sekarang kita ke aksesoris bayi.
aksesoris bayi itu ada apa aja? Mulai dari topi, sarung tangan, sarung kaki, kaos kaki, slubber, penutup mata, dan apalagi sepatu gitu ya. Nah, pertama-tama kita review ini dulu ya, kaos kaki. Saya cuma nyiapin kaos kaki 5. 1, 2, ini saya beli di Shopee, di One Family. Nah, ini harganya sekitar 7.000 gitu. Ini yang kaos kaki plus sepatu ya. Ini harganya di bawah 10.000 juga, cuma 9.300 ya. Nanti saya kasih tahu. Nah, ini kaos kaki sama kaos kaki sepatu saya beli online. Nah, kalau yang 3 ini saya beli offline. Ini saya beli offline. Untuk slubber, karena anak pertama aja saya jarang pakai slubber ya, karena saya tipe yang pakai tisu. Nah, saya kasih tahu ya Mams, ini saya punya slubber 2 dari Libby. Jadi dia slubbernya lucu gitu. Segitiga gini, slubbernya lucu, jadi nggak kayak slubber makan kayak gitu. Nah, ini 2 slubber ini punya anak pertama ya, jadi memang motifnya girl. Tapi karena dulu Hana juga jarang pakai slubber, karena saya bukan tipe yang anak pakai slubber kemana-mana bawa slubber kayak Ipin. Kayak Ipin ya, jadi saya lebih suka pakai tisu kering ya. Jadi misalkan anak ingusan nih gitu, jadi pas keluar dilap terus buang, dilap terus buang, dilap terus buang. Dan tisu itu karena dia sekali pakai kan tisu, jadi dilap ingusnya langsung buang. Ketika ingus keluar lagi, itu kan langsung dilap pakai tisu yang baru lagi ya. Nah, itu minimalisir kembalinya kuman ke hidung bayi gitu ya. Tapi kalau misalkan pakai slubber itu kan sebenarnya misalkan nih dilap ingusnya, berarti kan ini udah bekas ingus gitu kan. Nah, jadi saya nggak beli slubber lagi, meskipun insya Allah anak kedua ini baby boy, tapi saya nggak beli slubber lagi karena ya gitu, anak pertama aja ini slubbernya nggak begitu kepake. Terserah Mams tipe yang pakai slubber, anak kemana-mana bawa slubber, atau kayak saya tipe tisu kering aja. Nah, lalu ini penutup mata ya, penutup mata dari Baby Leon. Baby Leon ini cuma 4.200, cukup lah buat dijemur. Kacamata jemur juga kan nggak lama ya, makanya cuma di awal-awal newborn dia sering berjemur, selebihnya kan tidak. Oh iya Mams, sapu tangan juga saya nggak begitu merekomendasikan ya. Ini dulu saya punya 2 sapu tangan, tapi nggak tahu yang satunya kemana. Tapi karena ini menurut saya nggak recommended, sama dengan slubber ya, saya nggak menyarankan untuk pakai sapu tangan pakai slubber, jadi nggak usah. Nah, ini apa yang ada di dalam tas ini? Nah, ini adalah kumpulan mitten ya. Jadi banyak nih sarung tangan ya, ada topi juga ya, topi, sarung tangan, dan sarung kaki. Nah, saya kasih tahu ya Mams, gak usah terlalu banyak ya. Ini dari Libby nih, gak usah terlalu banyak mempersiapkan sarung tangan dan sarung kaki ya Mams. Kenapa? Karena pemakaiannya tidak lama. Anak pertama 40 hari aja saya udah nggak pakai ini. Asal kita rajin motong kukunya, insya Allah aman. Nah, terus karena sarung tangan itu kadang sering lepas, sarung kaki juga sering lepas. Jadi mending kalau mau diperbanyak sih kaos kaki. Selain kaos kaki kan dari newborn bisa dipakai sampai usia 1 tahun ya masih bisa dipakai gitu. Tapi ini kenapa banyak ya? Karena dari generasi ke generasi gitu. Cuma saya ngasih tahu aja ini tidak terlalu lama dipakainya. Saya nyiapin 5 topi ya. Nah, ini tadi yang boho panah udah di review ya. Ini harganya 20.000. Nah, yang ini murah banget loh. Ini harganya berapa coba? 7.000 ya. Topi selucu ini harganya 7.000 aja. Nih, bagus, lembut juga. Nah, ini saya agak nyesel sih. Ini offline belinya ya di Surya. Harganya 50.000. 53 atau 57 gitu. Padahal ini kalau online mungkin bisa 30 ribuan.
saya sedia topi 5 aja. Oh iya Mams, nah ini selimut. Ini selimut dari Just For You ya. Ini juga pasti sejuta bayi ini punya ini ya. Ini cukup lembut ya, cukup lembut depan belakang. Nah ini harganya juga murah. Kalau di online sekarang bisa cari harganya paling 24.000, 25.000 sampai 27.000 gitu ya. Itu kalau online. Kalau di offline harganya bisa 40 ribuan. Siapa mama generasi online? Saya cuma punya selimut 1. Wow. Cukup lah, karena saya rajin nyuci. Untuk selimut saya sedia 2. Ya. Yang ini no brand ya. Ini import, cukup lembut sih. Ya, bahannya gini. Bahannya kayak gini, ini harganya 32.000. Ya, ini harganya 32.708. Ini import. Cukup lembut. Kalau yang ini harganya 44.900 ya, 45 lah. Ini motifnya lucu. Saya beli online juga. Ini lebih menyerap sih sebetulnya dari Little Terry. Ini lebih menyerap, cuman agak kasar ya. Kalau masalah ini agak kasar tapi cukup menyerap. Kalau ini lembut tapi kayaknya daya serapnya lebih bagus yang ini. Yang ini 32.000, yang ini 44.000. Motifnya lucu-lucu. Mams, untuk gendongan saya nyiapin cuma 1 sebetulnya ya. Ini dari Baby Sling. Ukurannya L. Ini harganya 55.000 aja. Nah, soalnya saya tipe yang simple gitu. Kalau Geos ya, kalau Geos itu kan simple ya, simple gitu, anak masuk, jadi nggak ada yang klewer-klewer nggak ada kain-kain yang klewer-klewer gitu. Nah, jadi kalau aku sih kalau saya sih rekomendasiin Geos, lebih simple. Terus ini juga murah ya, 55.000. Kalau ini hadiah, ini dari Baby Scott. Ini 2 sling, jadi dia bisa bisa satu dipakai satu, yaitu in one gitu, satu atau bisa yang gendongan depan. Nah ini juga bagus karena ini hadiah, tapi saya rekomendasiin juga nih karena ini dari Baby Scott ya. Kalau dari Baby Scott kan tidak perlu diragukan ya bahannya. Dari Baby Scott. Ini sling 2 in 1. Ini bagus, recommended kalau kalian mau beli. Berikutnya saya mau nge-review tentang bak mandi dan baby bath. Sekarang itu kan banyak moms yang pakai beli bak mandi terus di atasnya jaring-jaring ya. Nah itu menurut saya kurang efektif, kurang efisien juga karena ternyata pemakaiannya tidak lama. Bayi usia 2 bulan aja itu jaringnya tuh udah nggak cukup, jadi anaknya tuh kayak hampir jatuh gitu, Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pakai jaring itu tetap aja kita harus ada ember lagi gitu, ember air hangat, terus anaknya dimandiin di atas jaring, terus air kotornya bekas mandi bayinya kan ke dalam bak ini. Jadi itu 2 kali kerja. Jadi kalau saya lebih merekomendasikan pakai baby bath ya, dan pakai jolam. Kenapa? Nah, jadi kan bayi ditaruh di baby bath ya. Bayi ditaruh di baby bath itu lebih aman, lebih tenang daripada bayi ditaruh di jaring, karena jaring itu lebih pendek. Nah, terus ini kan air bersih ditaruh di sini, lalu baby dimandiin, gitu kan? Ini air kotornya kan mengalir gitu aja. Setelah bayi dimandikan bersih, nah kita bisa mengajak ya sebentar lah bayi untuk renang di bak mandi, gitu ya. Nah, jadi pakai baby bath dan pakai bak mandi ini lebih recommended daripada pakai jaring di atas bak mandi. Lalu berikutnya kita ke peralatan mandinya ya. Saya Zwitsal lover. Ini enak loh, sabun Zwitsal with minyak telur baby bath. Nah, jadi untuk sabunnya dari anak pertama sampai insya Allah anak kedua ini saya pakai produk dari Zwitsal. Nah,
setelah saya bandingkan harga di Shopee dan di Lazada, itu lebih murah di Lazada. Jadi ini banyak yang saya beli di Lazada juga. Ini refillnya saya beli di Lazada. Ini isinya 200 ml ya, karena ini kan tempatnya 300 ml. Nah ini harganya 18.000, yang ini harganya cuma 19.000. Nah, berikutnya kalau untuk minyak telon, saya masih setia dengan My Baby ya. Ini memang wangi banget. Ini juga minyak telon sejuta baik ya. Untuk hair lotion saya pakai yang Zwitsal, ini kemasan 100 ml 32.000. Oke, di sini ada baby bath dan shampoo ukuran 250 ml, harganya untuk sabun 19.300 dan sampo 18.500. Lanjut minyak telon dari My Baby itu 32.500 isi 150 ml. Untuk minyak kayu putihnya 40.000. Di sini ada Zwitsal hair lotion itu 28.000 dan yang hair lotion spraynya 16.000. Di sini ada baby cologne 16.500 isi 100 ml. Nah, di sini ada tisu basah Zwitsal isi 40 set buy one get one, harganya 14.500. Jadi sekalian lah saya beli 2. Ini ada cotton bud. Nah, untuk cotton bud murah meriah aja ya, 5 ribuan gitulah. Untuk kapasnya saya juga lupa, ini udah lama soalnya, ya belasan ribu gitu deh, kalau nggak salah 14 ribuan gitu. Medisoft cotton ball ini harganya kalau di online bisa 6.000 ya, tapi ini saya pas beli di Gria jadi harganya satunya 10.000 guys, tapi nggak apa-apa lah sekalian. Tadi ada yang belum ya, itu ada krim wajah dari Kasen, itu harganya yang newborn 15.000, yang buat baby biasa itu 12.000. Ini satu set alat bukan P3K ya, alat kayak pedicure gitu. Nah ini recommended juga, ini harganya 130, mungkin sekarang ada yang lebih murah dari itu. Saya belinya di Shopee. Nah ini jadi udah mulai dari pengukur suhu ruangan, buat gunting kukunya, buat ngerapiin kukunya, sisir bayi juga, buat ingus, buat obat, dan gunting juga. Pokoknya ini isinya ada 13 macam, harganya 130 ketika itu. Ya jadi kan satunya 10 ribuan, murah lah. Nah, dan karena dia ada tasnya kayak gini, jadi ini bisa dibawa kemana-mana dan meminimalisir kehilangan. Kalau misalkan kita beli yang dikemas di plastik gitu aja, nggak ada tempatnya, nanti kan kita harus nyari tempat lagi gitu kan. Kalau ini udah satu set, ada tasnya kayak gini, recommended. Berikutnya perlak. Nah, saya cuma nyiapin perlak besar satu. Ini dari Sugar Baby. Perlak besar dari Sugar Baby ini harganya 63.000 ya, saya beli online. Lalu saya nyiapin perlak kecil kayak gini ya. Ini soalnya bisa dibawa traveling gitu. Ini harganya cuma 5.000. Saya beli online. Lumayan lah, recommended. Nah, untuk diaper sekali pakai, saya pakai Sweety Gold Comfort. Anak pertama itu pernah pakai Pokana, pernah pakai Mami Poko, pernah pakai Sweety, tapi lebih banyaknya kita pakai Mami Poko. Kenapa? Karena harganya murah ya, dan kualitasnya bagus. Nah, untuk anak kedua juga sebenarnya saya mau beli Mami Poko, cuman ini kebetulan lagi diskon ya. Ini dari harga 108.000 jadi cuman 80.000. Nah ini kan lumayan ya, dapat Sweety Gold Comfort dengan harga 80.000 isi 52. Lumayan lah. Sekarang saya review ini tempat tidur dari LH Baby. Ini harganya 229.000. Ini udah lengkap dengan kelambu, terus ada bantalnya. Ini bantalnya anti peyang ya, dan bantal guling. Ini warisan dari anak pertama ya, cuman cukup lah untuk dipakai lagi. Kenapa? Karena ya pakai kasur gini tidak akan lama juga, Mams.
Jadi nanti anak akan tidur bersama kita di kasur seperti ini langsung. Nah, lalu saya merekomendasikan boncher, ya. Kenapa? Biasanya dulu waktu anak pertama itu tidur malam di kamar, ya kan? Tidur malam di kamar, tidur siang atau tidur pagi itu dia diboncer di luar kamar. Itu juga bisa melatih dia untuk membedakan antara malam dan siang. Nah, ini juga ada musiknya, terus bisa goyang-goyang gitu. Nah, ini nyaman banget buat bayi. Terus salah satu manfaatnya pakai boncer gini, jadi biar dia nggak manja ya, nggak digendong-gendong terus. Tuh, jadi saya tipe emak-emak yang jarang ngegendong anak. Jadi tidur di kasur, terus kalau siang, pagi, siang atau sore anak diboncer. Jadi jarang digendong-gendong. Oh iya, ini dari LH Baby itu 229 udah dapet ini bantal menyusui. Ya. Jadi 229 sudah ada bantal menyusui, kasur dan ya paket kasur. Untuk dia purse bag, saya beli yang Anelo. Ini banyak banget ya di Shopee. Reviewnya juga bagus-bagus dan memang ini tasnya bagus. Saya bukan tipe emak-emak yang suka yang lucu-lucu. Jadi tas Anelo ini cukup. Jadi isinya banyak. Terus kokoh gitu. Terus bisa digendong. Terus berbagai acara gitu. Nah, ini harganya kalau di Shopee mulai dari harga 200-an lah. Rata-rata harganya 200-an. Bagus. Pokoknya tas Anelo ini recommended banget karena dia kuat ya. Terus motifnya juga unisex ya, bisa baby boy, bisa baby girl. Terus ketika kita pakai lebih energik aja daripada kita bawa dia purse bag yang ada gambar-gambar bayi kartun gitu. Nah, terus ini juga kan ada sleting belakang, jadi memudahkan kita untuk ngambil pakaian-pakaian yang ada di bawah. Nah, ini saya pilih warna hijau karena saya sesuaikan dengan stroller yang saya beli itu juga warna hijau. Terima kasih moms yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga bisa membawa manfaat, memberikan informasi buat moms semua yang sedang mempersiapkan perlengkapan bayi yang mau lahir. Terima kasih ya moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.